Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita membahas algoritma LL1 ya pada teknik kompilasi. Baik, ini adalah syarat untuk kita bisa menyelesaikan soal ya terkait LL1 parsing. Yang pertama, tidak boleh ada left rekursif, kemudian tidak boleh left factoring, dan tidak boleh ambiguitas. Untuk ketiga poin ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang lupa bisa dilihat saja di materi-materi sebelumnya. Baik, berikutnya kita ada contoh soal. Nah, biasanya di soal yang teman-teman akan dapatkan seperti ini ya. Jadi misalnya diketahui CFG ya, konteks free grammar di mana variabel E menghasilkan TE aksen, E aksen menghasilkan plus TE aksen atau MT ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti tergantung soal seperti apa. Nah, kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan input ya, berupa misalnya di sini ada ID plus ID. Nah, biasanya nanti di soal ditanyakan ya, apakah string ID plus ID itu dapat diterima atau accept seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai mencoba cari cara langkah demi langkah bagaimana kita menggunakan beberapa tabel parsing ya untuk menguji apakah input itu dapat diterima atau ditolak. Oke, yang pertama ya dari CFG yang kita ketahui ya kita cari first and follow-nya nih teman-teman. Untuk first and follow ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, jadi ini kita tidak bahas secara detail lagi ya. Jadi kita bisa ketahui di sini ya, first and follow-nya ya untuk variabel et aksen, first-nya merupakan uh, buka kurung dan ID, di mana follow-nya ada stack dan tutup kurung dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di materi pertemuan sebelumnya tentang bagaimana mencari first and follow ya. Dan tidak boleh salah ya terkait aturan-aturan untuk mencari first and follow-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita salah dalam mencari first and follow-nya, ya kita akan kesulitan untuk masuk ke langkah berikutnya, yaitu pembentukan tabel parsing. Jadi langkah kedua adalah membentuk yang namanya tabel parsing. Oke. Nah, di sini saya akan bagi ya dengan dua langkah gitu ya. Pertama kita mencari untuk first-nya ya, kemudian kita akan mengisi di bagian follow-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya pada saat untuk menentukan pengisian di tabel parsing ini, untuk follow nanti kita akan lihat yang bagian empty-nya saja. Oke, kita masuk dulu ya untuk yang melihat yang first-nya. Nah, untuk mencari tabel ini pun nanti kan akan kosong gitu ya. Ini kosong nih tidak ada ya. Nanti teman-teman ya membuat tabel sendiri gitu ya. Nah, pertanyaannya harus diisi apa tabel ini gitu ya. Kalau kita lihat yang dari kiri ke kanan ya atau barisnya ya gitu ya. Jadi kita isi ya dengan simbol terminal dan juga stack-nya. Lihatnya dari mana ya? Lihatnya dari sini ya teman-teman ya. Nah, oke, misalnya kita lihat di sini yang merupakan simbol terminal ada apa aja sih gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, simbol terminal tuh ada plus gitu ya. Kemudian ada asteris di sini ya. Kemudian ada buka kurung ya. Kemudian ada tutup kurung dan juga ada ID. Maka kita isi ya dari kiri ke kanan. Nah, di bagian ini tuh. Dan jangan lupa di akhir kita tambahkan dengan nilai stack-nya. Ya, stack atau tumpukan. Ya, jadi kita tambahkan di sini stack. Berikutnya, dari atas ke bawah, ya kita isi dengan simbol variabel nih, teman-teman. Dapatnya dari mana? Balik lagi dari CFG yang kita dapatkan gitu ya. Nah, misalnya di sini kita isi dengan E, E aksen, T, T aksen, dan juga F. Lihatnya dari mana? Kita lihat dari sini aja nih ya. Nah, ini kita isi ya untuk yang ke arah sininya, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah mengetahui ya eh, apa saja yang kita harus isi ya untuk mencari dan mengisi tabel-tabelnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat,
Oke, di sini kita hapus dulu biar tidak bingung. Oke, kita mulai dari yang E. Saya kasih warna merah deh ya, biar ada bedanya. Oke, kita lihat di sini. Variabel E, ya. Kita lihat dulu apa sih yang menjadi first-nya. Ternyata untuk E ini yang menjadi first-nya adalah buka kurung dan ID. Gitu ya. Artinya nanti E ini ketemu dengan buka kurung akan diisi ini. Diisi di sebelah sini ya. Nah, kemudian dia juga ada ID di sini. Ketemu dengan ID. Ya, akan di sini nanti diisinya. Ya, di kolom sini. Nah, terus bagaimana cara isi bagian ininya ya? Bagaimana cara kita mengisinya? Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya ada satu produksi, ya sudah kita isi aja. Kita lihat di sini, menghasilkan TE aksen, ya, maka kita tulis di sini, dari ketemu buka kurung, maka kita isi dengan memproduksi TE aksen. Kemudian ketemu dengan ID, ya, sebagai first-nya, maka akan diisi menghasilkan TE aksen. Seperti itu. Begitu cara pengisiannya. Oke, berikutnya, untuk aksen, kita lihat. Aksen ini yang menjadi first-nya ada siapa aja gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat ternyata yang menjadi first-nya yaitu plus dan empty teman-teman. Kita lihat ya, aksen ketemu dengan plus dan apa dengan dan empty. Nah, untuk empty ya, kita nanti lihat ah, di sini kita tidak perlu isi dulu. Nanti ini ada di langkah berikutnya ya. Kita kan mau cari yang cara ngisi dengan yang bagian first-nya dulu. Ini saya tutupin dulu ya. Jadi ini seolah-olah anggaplah kosong gitu ya. Nanti kita akan isi ya di tahap berikutnya. Ini anggaplah kosong ya teman-teman ya. Karena kita fokus nyari yang first-nya dulu teman-teman. Oke, jadi variabel ketemu dengan plus. Variabel variabel aksen ketemu dengan plus. Maka di bagian sini ya yang diisinya. Nah, cara ngisinya gimana? Ya kita tinggal lihat aja di sini, ya. Plus TE aksen. Jadi, E aksen menghasilkan plus TE aksen. Oke, sudah. Berikutnya kita pindah ke variabel T. Variabel T, ya, variabel T itu first-nya adalah buka kurung dan ID, ya. T, gimana cara ngisinya? Kita lihat di buka kurung dan di ID. Berarti di sini ya, teman-teman ya. Di sini dan di sini, gitu. Ya, ini eh, sama aja ya. Di mana T menghasilkan FT aksen, ya udah kita isi di sini T menghasilkan FT aksen. Kemudian di sini juga ya T menghasilkan FT aksen. Oke. Nah, berikutnya kita pindah ke T aksen. Oke, T aksen di mana first-nya adalah asteris ya dan juga empty. Nah, balik lagi ya, nanti kalau empty kita nggak usah isi dulu ya, teman-teman. Anggaplah kita kosongin dulu ya. Kita kosongin dulu nih. Nanti kita akan kerjakan di tahapan berikutnya. Oke, jadi kita lihat saja. T aksen ya dengan first-nya adalah asteris. T aksen asteris. Kita isi di bagian sini berarti ya. Jadi T memproduksi FT aksen. Dapat dari sini ya nanti ya. Oke, berikutnya lanjut lagi ke F misalnya ya, ke F. Di F itu kita lihat ya, F itu ketemu dengan buka kurung sama ID ya, buka kurung sama ID di sini posisinya ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Dia kalau dilihat ini ada dua produksi, teman-teman ya. Yaitu menghasilkan apa? Buka kurung, tutup kurung dan ID. Kalau ada dua gimana gitu ya. Kalau ada dua kita isi di keduanya ya. Untuk yang buka kurung kita isi F menghasilkan buka kurung tutup kurung di sini. Kemudian yang produksi yang keduanya kita isi di bagian ID-nya. Oke, seperti itu untuk yang bagian first. Kita masuk ke bagian follow. Nah, untuk bagian follow kita coba baca di sini ya teman-teman ya. Aturannya lihat yang hanya ada nilai empty-nya ya, kemudian ditempatkan di masing-masing follow-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat, nih saya hapus dulu. Oke. Nah, kita lihat. Kalau yang ada
bagian empty-nya itu ada di mana aja. Saya kasih warna oranye kali ya. Nah, ternyata bagian empty itu ada di sini nih, di E aksen sama di T aksen. Oke, ya. Jadi kita lihat hanya ada nilai empty-nya saja. Nah, terus cara penempatannya gimana? Cara penempatannya kita lihat dari follow-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, follow dari E aksen itu ya, dari produksi E aksen itu adalah di stack dan ditutup kurung gitu ya. Jadi yang tadi kita tutupin ini kita isi ya di sini nih, di bagian sini ya. Oke. Dan di tutup kurung ada di sini nanti gitu ya. Nah, kita harus isi di situ ya. Isinya gimana? Isinya ya sudah tinggal kita isi menjadi E aksen menghasilkan empty. Gitu ya teman-teman ya. E aksen menghasilkan empty di sini, E aksen menghasilkan empty seperti itu. Kemudian di variabel yang kedua yaitu ada di T aksen, di mana yang menjadi follow-nya yaitu di plus tag dan tutup kurung ya. Yang ini ya sama aja caranya seperti yang tadi. Ini yang tadi saya tutupin tadi ini ya. Sekarang kita isi ya. Oke, sekarang kita isi ya, hasilnya nanti T aksen memproduksi empty teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita isi T aksen menghasilkan empty, T aksen menghasilkan empty. Oke, ini adalah eh, tabel parsing yang pertama ya. Nanti ini kita akan gunakan di langkah berikutnya. Nah, jadi dari tabel yang tadi di atas, ini akan menjadi seperti ini ya, teman-teman, tabel parsingnya, yang nanti kita akan gunakan untuk kita lakukan parsing dan mengisi action. Nah, di sini juga ada aturannya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini kita sudah ada CFG first and follow yang tadi di atas, kemudian string ID plus ID ya yang nanti akan kita cari apakah diterima atau tidak. Berikutnya di sini ada eh, tabel yang tadi kita sudah cari. Nah, nanti teman-teman yang langkah ketiga yaitu kita akan melakukan proses parsing dengan table ya dengan mengisi actionnya untuk menguji apakah input diterima atau ditolak seperti itu. Nah, nanti yang teman-teman bikin ini pun juga tidak ada ya. Nanti teman-teman akan ngisi sendiri nih. Ini anggaplah nih kosong nih, teman-teman. Kita bagaimana cara memulai mengisinya? Ini anggaplah kosong semua gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini kosong semua nih, tidak ada ini semua ya. Nah, nanti kita akan cari satu persatu itu. Oke, langkahnya teman-teman lihat di sini ya dengan aturan-aturannya. Aturan pertama, untuk bagian parsing stack, isi dengan simbol awal dan stack gitu ya. Nah, saya akan mulai buka sedikit. Oke, ya ini saya tutup lagi deh yang ini. Ini tutup lagi, tutup, tutup, tutup. Ya, anggaplah ini saya tutup lah ya, gitu. Nah, kita lihat di sini. Isi dengan simbol awal dan stack. Kita lihat di parsing stacknya dulu ya. Ini cara mengisinya. Simbol awal yaitu variabel E, di variabel E teman-teman, ya. Kemudian kita isi bersama dengan stacknya. Stacknya ada di sebelah kiri. Oke. Berikutnya langkah kedua gitu ya, atau aturan kedua, masukkan input stringnya, ya. Masukkan input stringnya. Siapa yang menjadi input stringnya, ya? Ini yang menjadi input stringnya ya ini si ID plus ID, dan jangan lupa ditambahkan stacknya. Ini saya lupa nambah ini, tambahkan stack ya, tambahkan stack di sini. Ini saya nulisnya pakai mouse jadi tulisannya kurang bagus lah ya. pen pen saya nggak tahu kemana nih. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Ini saya tutup dulu ya, ini seolah-olah saya tutup dulu, nggak nggak ada ya teman-teman ya, gitu. Nah, ya, jadi yang kedua kita isi di bagian inputnya yaitu stringnya plus dengan stacknya. Jadi kita tambahkan stacknya. Oke, dari sini kita pindahkan ke sini dan kita tambahkan stacknya. Oke ya. Nah, berikutnya langkah berikutnya seperti apa?
Oke, kita masuk ke actionnya. Langsung saja kita masuk ke actionnya. Ini juga saya coret-coret dulu ya, biar kelihatannya masih kosong gitu. Nah, di sini cara kita melakukan parsingnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada lingkaran warna merah. Jadi di yang di parsing stack paling kanan adalah variabel E, saya lingkarin warna merah. Kemudian di input di paling kiri teman-teman juga lihat ada lingkaran warna merah, gitu ya. Nah, inilah yang kita akan coba untuk parsingkan misalnya ya. Kalau kita lihat di sini, variabel E ketemu dengan ID. Nah, dilihat dari mana? Ya, teman-teman lihat dari tabel yang tadi kita sudah buat. E ketemu dengan ID, maka menghasilkan ET aksen. Agak kecil saya gede dikit ya. Nah, ET aksen. Nah, ini yang kita isi. Jadi E menghasilkan TE aksen. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya nanti dari TE aksen ini dikemanain gitu ya, teman-teman. Nah, kita pindahkan ke sini, ke bawah sini nih. Nah, ops, ya gitu ya. Nah, tapi kok Pak jadi E aksen T gitu ya? Nah, jadi dibalik ya dari yang paling kanan ke paling kiri dengan stacknya ini tetap ya teman-teman ya. E-nya kemana? E-nya kan sudah hilang gitu ya. E-nya itu berubah menjadi TE aksen, TE aksen. Nah, kemudian pada saat dia pindah ke parsing stack gitu ya di sini ya. Jadi posisi E aksen ada di sebelah kiri ya, kemudian di paling kanan ada di T, di mana stacknya ini tetap berada di sebelah kiri. Oke, jadi teman-teman nggak usah bingung stack Accent dapatnya dari mana? Dari yang hasil apa namanya action yang tadi gitu ya. Nah, berikutnya kita coba eh, lanjut ke langkah berikutnya. Ya, di langkah berikutnya di paling kanan ini kan variabel T. Ini saya lingkarin warna merah. Kemudian di input itu paling kirinya itu ID. Ya udah kita parsingkan lagi. T ketemu dengan ID. T ketemu ID jadinya apa tuh? Eh, jadi ini ya. T menghasilkan FT aksen. Oke, ini kita buka di sini ya, menghasilkan FT aksen, FT aksen ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini jadi pindah lagi nih ke bawah sini gitu kan. T-nya kemana? T-nya hilang ya, jadi FT aksen gitu ya, teman-teman. Cuman yang E aksennya tetap, tinggal yang hasilnya ini nih. T aksen jadi pindah ada di tengah gitu ya. Jadi dia putar dari kanan ke kiri. Kemudian yang F-nya tadi di paling kiri di sini, dia di paling kanan sekarang posisinya. Nah, jadi kondisi parsing stack-nya ini stack T aksen dengan F. Dengan cara yang sama, ini paling kanan ada variabel F, kita ketemukan lagi dengan siapa? Dengan si ID gitu ya. Dengan si ID. Oke. F ketemu sama ID nih. Jadi apa di sini? Kita lihat di tabel lagi. F ketemu dengan ID menjadi F menghasilkan ID. Oke, maka kita isi di actionnya ya, di mana F menghasilkan ID. Oke. Nah, maka ID ini akan kita pindahkan di parsing stack. Kita pindahkan ke sini. Nah, F berubah menjadi ID. Kalau ID ini nggak bisa diputar jadi ini ya, jadi D ya gitu karena dia satu paket string gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya, ID ketemu dengan ID. Apa yang terjadi kalau misalnya sama antara di apa di kolom parsing stack dengan inputnya, maka kita akan tulis match ID, teman-teman ya. Sini match ID ya. Kalau sudah match ID, nah ini sudah boleh nih inputnya kita hapus ya. Maka nanti ya yang di parsing stack juga kita hapus juga untuk di apa ID-nya di input juga kita hapus juga. Nah, jadi sisanya itu ya menjadi E aksen, T aksen, kemudian di input ada eh, plus ID dan stack gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus langkahnya gimana? Sama ya. T aksen ketemu dengan plus seperti apa? E aksen ketemu dengan plus. Ya, di sini ya. Nah, menjadi plus TE aksen.
T aksen, sorry, kenapa jadi ini ya? Harusnya T aksen sama T aksen. Ini T aksen ya. Bisa hapus lagi, sorry. T aksen ketemu dengan plus. Maka hasilnya empty. Kita lihat nih, kalau ada empty. Jika parsing stack menghasilkan empty pada action, maka parsing dihilangkan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, T aksen ketemu sama plus. T aksen ketemu sama plus, maka hasilnya adalah T aksen empty. Ya. Maka ini akan hilang nih. Ya. Di parsing stack-nya akan dihilangkan. Oke. Nah, ini kan hasilnya empty, jadi dihilangkan ya, teman-teman ya. Nah, berarti sisanya apa? Sisanya stack di sini ya. Stack dengan e-aksen. Stack dengan e-aksen. Gitu ya. Nah, terus kita apain lagi ya? Ya kita sama langkahnya. Jadi e-aksen kita parsingan lagi dengan plus. Apa yang terjadi? E-aksen dengan plus, maka hasilnya plus T aksen. Gini ya. Nah, seperti ini. Plus T aksen. Tinggal kita lihat aja di tabelnya ya. Nah, kemudian aksennya kemana ya? Aksennya akan berubah menjadi plus T aksen. Karena hasilnya plus T aksen pada saat pindah, maka di sini ya kita tulisnya jadi aksen T dan plus. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, eh, langkah berikutnya gimana? Sama seperti yang tadi ya caranya ya. Plus ketemu dengan plus ya. Nah, kalau misalnya antara parsing dengan input kalau sama gimana nih? Maka kita buat ini menjadi match ya. Match di plus gitu ya, teman-teman. Kalau seperti itu gimana ya? Kita tinggal hilangkan ya antara plus di parsing dan plus di input. Oke, maka sisanya menjadi eh, stack kayak aksen T, ID, stack gitu ya. Langkah berikutnya gimana? Masih sama ya. Begitu terus ya. Sampai ke bawah nanti ya. T ketemu ID, T ketemu sama ID nih. T ketemu sama ID maka menjadi FT aksen ya. T ketemu sama ID menjadi FT aksen, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kemudian T-nya kemana ya? Tentu ya sama seperti tadi. Berubah menjadi FT aksen dan dibalik. Jadi T aksennya duluan. Menjadi stack sorry. Ini. Menjadi stack aksen, T aksen, dan F. Ya, berikutnya kita parsing lagi ya teman-teman ya dengan ID stack. F ketemu dengan ID ya. F ketemu dengan ID di sini maka hasilnya S menghasilkan ID. Oke, menghasilkan ID. Nah, oke ya, maka F berubah menjadi ID di bawahnya ya. F itu berubah jadi ID ya nih. Berikutnya kita parsing lagi, ID ketemu dengan ID ketemu dengan ID, maka match di ID ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Berikutnya kita di parsing ada stack E aksen dan T aksen. Sorry. Kemudian T aksen ini kita parsingkan dengan stack ya teman-teman ya. Tadi kan sisanya nih, ini saya hapusin aja semua biar gampang ya karena udah mulai bisa memahami ya teman-teman ya harusnya ya. Oke. T aksen dengan stack. T aksen ketemu dengan stack, maka hasilnya menjadi empty. Tadi gimana aturannya? Kalau ketemu sama empty, maka dihapus ya, dihilangkan ini ya. Jadi di sini sisanya menjadi stack E aksen. Kemudian E aksen ketemu dengan stack. Hasilnya apa gitu ya? E aksen ketemu dengan stack. Ini hasilnya. E aksen menghasilkan empty juga gitu kan. Maka ini kita hapus. Nah, berarti sisa nih stack dengan stack. Oke, kita parsing ya. Jadi kalau stack ketemu stack, ini match ya, atau kita sebut diterima. Jadi demikian cara pengerjaan untuk algoritma LL1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.